biasa, senang banget ketemu lagi dengan oma-oma dari Tampak Siring. Saya melihat oma-oma yang bergairah, oma-oma yang penuh dengan sukacita, yang haus dan lapar akan Tuhan ada di tempat ini. Siapa yang haus akan Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesehatan yang masih Tuhan beri. Kami bersyukur buat kekuatan yang masih Tuhan beri, sehingga kami boleh kembali datang Tuhan dalam ibadah umas di Tampak Siring ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keberadaan kami, apapun keberadaan oma-opa di tempat ini, kami sama-sama mau senangkan Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan, sama-sama memuji, bermazmur bagi Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan oma-opa bahkan kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan bagimu, Yesus Kristus Tuhan yang bertahta dan bersemayam di atas pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi oma-opa, mari angkat tangan sama-sama, katakan pada Tuhan. Terima kasih. Sembah dan puji nuikan kamu.
Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang mau menari memuji katakan amin. Yes, tepuk tangan bagi Tuhan. Seberapa yang mau menari bagi Tuhan, angkat tangannya. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan mengucap syukur dan tari-tarian. Yang siap katakan yes. 1, 2, 3, yes. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan ini saudara. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, katakan. Masuk hadiratnya
pasti saya, opa-opa, kita semua yang beribadah di tempat ini diberkati Tuhan. Yang diberkati mana? Mana saudara-saudaranya diberkati kata? Tuhan, betapa kami bersyukur dan bersuka cita punya Allah seperti ini. Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai, bahkan Allah yang memberkati setiap hari. Tuhan, sebentar kami akan terima kebenaran firman dan kami akan sehidangan dengan-Mu ya Tuhan dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari arahkan tangan kita kepada Bapak Moses Kristianto yang akan memberkati kita dalam pemberitaan firman. Urapa syakara lapaya syakara lapaya 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 lapaya. Urapa syakara lapaya 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 syakara lapaya. Tuhan, kami serahkan Pak Moses Kristianto ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu hari ini untuk memberkati setiap kami, membekali setiap hidup kami, opa-opa di tempat ini ya Tuhan. Taruhkan perkataan daripada-Mu ya Tuhan. Taruhkan apapun yang Kau sampaikan itu melalui hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Kami akan diberkati, kami akan dipulihkan, iman kami akan dihidupkan, bahkan dibangkitkan lebih lagi ya Tuhan. Lewat pemberitaan firman hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Juga pakai kami semua ya Tuhan yang sebentar akan mendengarkan, menikmati setiap perkataan firman. Biar tidak ada satu pun yang lalu dengan sia-sia. Semua jadi berkat, semua jadi pembekalan bagi hidup kami. Biar hidup kami memiliki rasa kasih yang lebih lagi, cinta yang lebih lagi akan Tuhan, pengharapan yang lebih lagi akan Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama oma-oma kita katakan sama. Sama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
Sekali lagi sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terlalu banyak Tuhan yang Tuhan telah beri, dan kami tak dapat membalasnya. Dari apa yang Tuhan
Yesus, tetap setia kepadamu. Haleluya. Sebab Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Ya Rabba Shandana Maya Rabba Takaya Rabba Shandana Ya Rabba Shandana Ya Rabba Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, maka itu membuat kami tak henti-hentinya untuk mengucap syukur. Setiap kali kami mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, maka itu yang akan membuat kami untuk berkomitmen dengan teguh. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Yesus. Apapun keadaannya, kami mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau memelihara kami hingga kami sampai di awal November 2024. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Itulah sebabnya hari ini kami ada di hadirat-Mu untuk membawa korban syukur, korban pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan dengan nyanyian pujian opa oma, om tante, bapak ibu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sekarang kami berikan hati untuk firman-Mu, berbicaralah bagi kami, sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, kami sambut dan terima firman Tuhan. Haleluya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, opa oma, om tante yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semuanya bersuka cita hari ini. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kurang sedikit lagi kita sudah ada di bulan November. Tuhan baik ya buat kita, buat om tante, opa oma yang ada di tempat ini. Karena Tuhan pelihara kita dari 1 Januari sampai saat ini, tanggal berapa ini? 4 November. Ya saya percaya begini, kita nggak bisa menghitung jumlah berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa hitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa hitung pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau pastiin dulu, siapa opa oma, om tante, bapak ibu di tempat ini yang banyak mengalami pertolongan Tuhan, boleh angkat tangan? Ya, kita semua ya tentunya. Itulah bukti kebaikan Tuhan buat kita semua. Tuhan itu setia. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut untuk melangkah di tahun-tahun ke depan, karena musim terus berganti, hari terus berganti, tahun berganti, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita memang di kalender Masehi ini belum berganti, masih tahun 2024. Nanti ya, waktu kita melewati 31 Desember lalu berganti ke tahun 2025. Tapi penanggalan kalender Yahudi ya, bulan September kemarin tanggal 3 itu sudah berganti, opa oma. Jadi dari tahun 5784 berganti ke tahun 5785. Nah biasanya orang-orang Yahudi itu cuma nyebut 2 angka yang di belakang itu. Tapi ingat ya, opa oma, om tante, penulisan angka dan aksara Ibrani dan Arab itu sama. Nulisnya itu dari kanan ke kiri. Kalau kita dari kanan ke kiri, ya. Kalau mereka nulisnya dari kanan ke kiri, jadi kita bacanya dari kanan ke kiri. Nah itu di layar yang ada huruf atau angka Ibrani itu, yang di sebelah kanannya itu angka 80, yang di sebelah kirinya itu angka 5. Jadi tahun ini disebut tahun PH. Tahun PH, ya, tahun 85. Kapan ini bergantinya? Kemarin bulan September sampai Oktober maksud saya. Awal Oktober kemarin sampai nanti September 2025 penanggalan
kalender Yahudi itu masuk tahun PH. Kita ngomong sama-sama, PH. Ya. Nah, menurut tradisi Yahudi, ya, angka 5 atau He itu mewakili nafas, mewakili terang, dan mewakili pewahyuan Allah. Jadi bisa diartikan begini bahwa He, angka 5 itu bisa diartikan terang, nafas, dan pewahyuan Allah. Nah, kita jangan bingung kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Lama khususnya, kita akan banyak menemukan penggunaan dua kata yang sebetulnya merujuk pada pengertian yang sama. Kata yang pertama adalah nafas, bicara nafas Allah. Kata yang kedua adalah roh Allah. Itu sebetulnya merujuk kepada hal yang sama. Coba kita lihat beberapa ayat ini, saya akan tunjukkan kepada kita semua. Ayub 34 ayat 4 dikatakan roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saya mau cerita sedikit. Sebelum semuanya ada, langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, bahkan sebelum manusia itu diciptakan, Allah sudah ada. Kalau oma baca di Kejadian 1 ayat 1, bahkan ketika bumi ini masih belum berbentuk, gelap gulita memenuhi samudra raya, dikatakan apa? Sudah ada kehadiran roh Allah. Ya, karena yang namanya Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah ada duluan. Dan bahkan setelah nanti semuanya ini habis, hilang, lenyap, yang ada di dunia, Allah tetap ada karena dia kekal. Nah, roh Allah itu terlibat di dalam karya penciptaan. Nafas yang maha tinggi, ya, itu membuat kehidupan. Kita lihat lagi Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Bahan baku kita waktu diciptakan oleh Tuhan atau bahan baku manusia itu murahan atau mahal? Bahannya kan dari debu tanah. Kalau dibandingkan emas perak kan lebih mahal emas. Sebetulnya kita nggak ada artinya. Kita ini diciptakan dari bahan yang murah. Tapi yang membuat kita berharga, coba lihat ayat itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas, neshama dalam bahasa aslinya, ya, nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kehidupan itu sumbernya dari nafas Allah. Kehidupan itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Kenapa saya bagikan ini? Supaya opa-oma, om-tante menjadi mengerti bahwa kita saat ini sedang ada di kalender penanggalan Yahudi PH, di mana He itu bicara tentang nafas Allah, nafas yang maha tinggi. Dan sedangkan nafas itu sendiri atau nafas Allah itu punya peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dialah yang memberi hidup. Tuhan melalui nafas yang dihembuskan itu memberi kehidupan kepada kita. Ya, kita baca lagi Ayub 37 ayat 10. Saya akan tunjukkan beberapa ayat ini untuk pengantar. Ayub 37 ayat 10, oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini gak secara tiba-tiba atau ujuk-ujuk kelihatan dan ada, tetapi dicipta. Siapa yang mencipta? Di Tuhan. Siapa yang membuat? Tuhan. Bahkan di sana dikatakan oleh nafas Allah, ya, terjadilah es dan permukaan air yang membeku. Bahkan dalam Mazmur 104 ayat 30 dikatakan apabila engkau mengirim rohmu. Makanya tadi kan di awal saya bilang, ya, kita akan menemukan dua kata, nafas Allah dan roh Allah. Jangan bingung, itu punya pengertian yang mirip atau hampir sama sebetulnya.
Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi intinya begini, opa oma, om tante yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatu itu ada dan dicipta melalui dua hal. Pertama adalah perkataan Allah atau firman. Maka kalau kita baca di dalam kitab Kejadian dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah A. Apa yang dikatakan itu jadi. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala memisahkan antara daratan dan lautan. Jadi setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya itu mencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu itu jadi. Artinya kalau kita simpulkan, langit dan bumi serta semua yang ada di dalam dunia ini dicipta oleh Tuhan melalui firman dan nafasnya, melalui firman dan rohnya. Makanya tadi ya, salah satunya Ayub 37 ayat 10, es itu tercipta karena ada nafas Allah. Permukaan air yang luas membeku itu karena ada nafas Allah, ada roh Allah yang turut terlibat di dalam menciptakan atau membentuk segala sesuatu itu. Kita sudah tangkap ini ya, ini pengantarnya. Maka kita harus mengerti begini, bahwa di tahun 5785 ini atau di tahun PH, ini adalah tahun di mana kita menyambut kedatangan Roh Kudus. Jadi tahun 5785 ini adalah tahun kita menyambut kedatangan Roh Kudus yang akan membuat umat Tuhan di masa-masa ke depan ini merasa butuh dan mengingini Roh Kudus. Maka sepanjang beberapa menit ke depan saya akan banyak bicara soal Roh Kudus. Karena tahun PH ini adalah tahun kita menyambut kedatangan Roh Kudus yang akan membuat kita umat-umat Tuhan merasa sangat butuh dan mengingini Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Siapa yang butuh Roh Kudus? Kita semua. Karena peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus gak ada dalam hidup kita, atau Roh Kudus tidak menuntun hidup kita, maka kita gak bisa dan kita tidak berdaya dalam menghadapi dunia ini. Ya, opa oma, om tante yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita jalani ke depan ini kan semakin sulit, ya, semakin tidak menentu. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kan kita selalu nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Seminggu sekali? Enggak. Setiap hari, karena ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Itu pengakuan kita harusnya. Bahwa kita menyadari gak bisa melangkah sendiri. Kita menyadari kita terbatas, sehingga kita butuh tuntunan Roh Kudus. Pegang tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Nah di tahun PH ini adalah tahun di mana kita menyambut kedatangan Roh Kudus yang membuat kita merasa sangat butuh sekali dan mengingini Roh Kudus lebih dari waktu-waktu yang lama. Makanya saya ajak opa oma, om tante, bapak ibu yang ada di tempat ini, mulai saat ini ya, kita merindukan Dia lebih lagi dalam hidup kita. Kita menginginkan Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Kita membutuhkan Dia lebih daripada apapun, karena memang kita nggak bisa tanpa Roh Kudus. Amin. Makanya Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Ya, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kalau Roh Kudus gak ada di dalam diri kita, kalau Roh Kudus tidak dicurahkan dari atas, kehidupan kita itu seperti padang gurun. Ya.
Om Tante, Bapak Ibu, Opa Oma tahu padang gurun? Siapa yang pernah ke padang gurun? Ya, ada beberapa yang sudah. Tapi paling tidak gambarannya begini. Padang gurun itu tempat yang gersang. Padang gurun itu tempat yang kering. Di padang gurun jarang ada orang yang bisa bertahan hidup karena nggak ada air. Cuacanya itu ekstrim. Kalau siang, bukan main panasnya. Kalau malam, itu bisa dingin menusuk. Jadi padang gurun itu gambaran kehidupan yang kering, ya, yang tidak menentu. Kenapa saya katakan tidak menentu? Karena orang yang ada di padang gurun itu sejauh mata memandang hanya kelihatan gurun. Bisa tersesat di sana karena nggak ada seperti di jalan-jalan Jakarta ini kan ada penunjuk arahnya gitu ya. Ada papan penunjuk arah di tol juga. Kalau kita mau pergi kemana, nanti kita keluar tol Sunter misalnya. Nanti kita keluar tol tol itu Kelapa Gading atau tol yang mana. Itu ada penunjuk arahnya. Sedangkan di padang gurun itu sejauh mata memandang hanya gurun. Kalau orang jalan arahnya salah, bisa tersesat, bisa muter lagi ke situ. Nah, itulah gambaran kehidupan kita sebelum Roh Kudus dicurahkan dan kita terima di dalam kehidupan kita. Layaknya kita seperti padang gurun yang kering, yang hampa, yang gak ada harapan, yang dipenuhi dengan ketidakpastian, yang dipenuhi dengan sesuatu yang tidak bisa diduga, secara cepat berganti, suatu keadaan yang ekstrim. Itu padang gurun. Tapi ketika Roh itu dicurahkan dari atas, Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita, maka dikatakan padang gurun, kekeringan, gersang, tanpa harapan tadi akan berubah menjadi apa? Kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Opa Oma di sini suka ditinggal di kebun buah-buahan atau di padang gurun? Kalau banyak kebun buah-buahan, saya itu suka suka alam, suka pergi ke alam hijau gitu ya. Pokoknya pemandangan-pemandangan yang hijau-hijau itu paling demen. Naik gunung itu dari saya masih sekolah dulu paling suka gitu ya. Pergi ke pantai, pergi ke hutan, camping, itu paling demen. Nah, kalau kita ke taman buah yang dekat di sini di mana? Ya? Mekarsari, masih ada itu. Nah, di Mekarsari, kalau di tanah kelahiran saya di Malang sana banyak itu di Batu. Ya, itu banyak kebun taman bunga dan taman buah. Itu kita bisa petik apel sepuasnya, tapi ditimbang, bayar. Ya, nggak hanya suka petik aja, tapi setelah itu ditimbang, jangan langsung bawa pulang, ya, bayar. Nah, kemarin musim jeruk di sana, ada wisata petik jeruk. Boleh bebas petik jeruk, tapi setelah itu kalau mau dimakan dan dibawa pulang harus ditimbang, dibayar dulu baru boleh dimakan dan dibawa pulang. Nah, kalau kita ada di kebun atau di taman buah dan bunga, betapa indahnya di situ. Kalau kita pengen makan buah tinggal petik, tinggal ambil. Itu bicara kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh dengan dinamika, kehidupan yang dinamis, kehidupan yang dipenuhi dengan segala sesuatu yang indah. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Itulah gambaran kehidupan di mana di dalam hidup orang tersebut ada Roh Kudus. Jauh berbeda kan? Sebelum Roh Kudus itu dicurahkan dari atas, kehidupan kita seperti padang gurun. Tapi ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, kehidupan kita berubah seperti kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Bahkan dikatakan di ayat tadi, Yesaya 32 tadi, di padang gurun selalu berlaku keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan.
Ya, balas. Kalau dilukai balas, kalau ditendang balas tendang. Ada yang masih seperti itu? Ya, kalau dicubit balas cubit. Ya, itu di padang gurun. Artinya kehidupan yang belum dipenuhi Roh Kudus. Tapi kehidupan setelah dipenuhi Roh Kudus, kita nggak lagi berlaku seperti itu. Tetapi dikatakan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran, ada pengampunan, ya, melepaskan maaf, tidak membenci, tidak menyimpan kesalahan orang lain, membuang semua iri hati, sakit hati, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan kalau ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Inilah betapa pentingnya kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Akan mengubah kehidupan kita yang kering seperti padang gurun, akan berubah seperti kebun buah-buahan, di mana kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita dimampukan untuk melepaskan maaf, melepaskan ampun, dan tidak menyimpan sakit hati, kemarahan apapun. Akibatnya adalah tumbuh damai sejahtera, tumbuh ketenangan, tumbuh ketentraman dalam kehidupan kita. Nah, saya sampaikan firman ini sambil kita cek masing-masing. Apakah dalam kehidupan kita sudah seperti berada di kebun buah-buahan, atau masih ada di padang gurun? Yang suka bales, yang suka iri, yang masih suka ngumpat, yang masih suka maki, yang kelihatan kehidupannya nggak ada gairah, dipenuhi dengan kekeringan, kehampaan, nggak ada harapan, dan lain sebagainya. Kalau kita merasa kehidupan kita masih seperti padang gurun, hari ini kita minta Roh Kudus, ya, turun untuk memenuhi kehidupan kita. Karena ketika Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita akan berubah. Kita akan seperti berada di kebun buah-buahan. Ya, di situ ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan, di situ ada ketentraman, dan kita akan menikmati segala hal yang baik atas kehidupan kita. Nah, karena itu penting dalam kehidupan kita untuk memahami ini, ya, bahwa Roh Kudus akan mendiami kehidupan kita melalui dua hal ini. Yang pertama, ya, Roh Kudus akan berdiam di dalam kehidupan kita ketika kita lahir baru. Lahir baru itu kapan sih? Waktu kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saat itu juga kita mengalami proses kelahiran baru. Lalu setelah percaya dibaptis, ya. Semua sudah dibaptis, oma-oma di sini ya? Sudah ya? Kalau masih ada yang belum dibaptis, nanti hubungi Ibu Hana. Harus dibaptiskan, itu satu paket. Dalam proses kelahiran baru yang tidak bisa dipisahkan. Waktu opa-oma percaya Yesus, lalu kemudian tahap kedua setelah itu dibaptis. Itu satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam proses lahir baru itulah Roh Kudus turun berdiam di dalam diri kita orang percaya. Itu dari sisi Tuhan. Itu tanpa melibatkan tanpa melibatkan unsur kitanya. Kita hanya percaya Yesus, ya, dibaptis, maka Roh Kudus turun untuk apa? Roh Kudus turun berdiam di dalam diri kita untuk memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu saudara percaya Yesus, kita langsung dimeterai oleh Roh Kudus, disahkan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Kalau kita jadi miliknya Tuhan, Tuhan bela apa enggak? Pasti bela. Kalau saya punya sesuatu, contohlah saya punya anak saya diapa-apain sama orang, saya yang bela. Ya, saya nggak akan diem aja gitu kan, tapi saya akan pasang badan. Nah, karena kita ini miliknya Tuhan, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus pada saat lahir baru, ya, maka kita nggak boleh takut menghadapi apapun, karena Tuhan pasti bela kita. Dia yang akan menjaga kita, Dia yang akan melindungi kita, dan bahkan Dia yang akan memberkati kita.
Bukan saja Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik Allah, milik kepunyaan Tuhan, tetapi Dia mendiami tubuh kita ini sebagai baitnya. Karena itu ayatnya berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah diam di dalam kamu. Ngomong kanan kirinya, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kok nggak yakin begini? Masih belum yakin? Oke, saya tanya dulu sekarang. Saya tanya, siapa di antara opa, oma, om, tante yang sudah percaya Yesus? Oh, belum semua, Bu Ana. Ya, semua sudah percaya Yesus? Kalau sudah percaya Yesus, percayalah juga bahwa ketika om, tante, opa, oma yang sudah percaya Yesus itu, maka Roh Kudus sudah mendiami tubuh kita dan menjadikan tubuh kita ini sebagai baitnya, ya, sebagai baitnya, dan kita telah dimeteraikan menjadi milik kepunyaannya. Kalau sadar akan hal ini, kita nggak boleh mengotori tubuh kita, karena tubuh kita ini baitnya Roh Kudus. Ya, ada orang tanya, di mana ayatnya dilarang merokok? Ada ayatnya di SPBU, di Alkitab nggak ada. Tapi kan kita tahu tubuh kita baitnya Roh Kudus. Kalau bait Roh Kudus, masa dikotori dengan asap? Masa dikotori dengan minuman keras? Masa dikotori dengan sesuatu yang najis? Harusnya kita jaga, karena kita tahu Roh Kudus telah berdiam di dalam hidup kita waktu kita lahir baru. Dan yang kedua, berdiamnya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan dalam proses baptisan Roh Kudus itu Dia turun untuk memenuhi kita. Roh Kudus memenuhi kita pada saat baptisan Roh Kudus. Itu dari sisi kita. Kita harus usaha dekat sama Roh Kudus, membangun hubungan yang dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Maka ketika kita dibaptis Roh Kudus, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan karunia-karunia-Nya, memberikan perubahan atau mengerjakan perubahan, dan memberikan buah-buah roh yang lahir di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus mengerti akan hal ini. Berarti pertanyaannya sekarang untuk ngetes, ya, bukan ngetes, untuk memastikan. Siapa yang yakin di dalam dirinya sudah ada Roh Kudus? Harus kita semua yakin, karena kita sudah percaya Yesus kan? Kalau kita percaya Yesus di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Dan ayat yang tadi itu di dalam Yesaya, kalau Roh Kudus turun tercurah dalam hidup kita, maka akan terjadi sebuah perubahan. Hidup kita nggak akan sama. Yang semula kita seperti padang gurun, berubah seperti taman buah-buahan, kebun buah-buahan. Dan kita tahu Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Bahkan ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, Dia terus memenuhi kita. Apakah selesai sampai di situ saja? Enggak. Kepenuhan terjadi berulang-ulang. Waktu kita semua datang kepada Tuhan secara pribadi di rumah kita, mulai nyembah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lalu tiba-tiba ada yang rasa anget, ada yang merasakan kesejukan, mulai nangis, ada yang getar-getar, tapi nggak boleh disamaratakan. Oh, orang yang dipenuhi Roh Kudus tangannya harus getar-getar. Nggak semuanya gitu, ya. Walaupun ada manifestasi karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya itu beda-beda. Ada yang merasakan kesejukan seperti disiram air yang menyejukkan, tapi seperti api, seperti angin. Ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi kita. Itu adalah saat dimana kita dipenuhi terus, dipenuhi lagi, dan dipenuhi lagi. Makanya saran saya hari ini adalah jangan kita puas setelah mengerti Roh Kudus sudah diam di dalam hidup kita, tapi terus kejar Dia agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kapan kepenuhan Roh Kudus itu terjadi? Waktu kita mulai sembah Tuhan,
di rumah kita sendiri, di tempat ini, ya. Makanya kalau kita sembah Tuhan itu sungguh-sungguh. Tapi nggak tahu lagunya, nggak apa-apa. Tapi suara saya fals, Tuhan nggak tutup telinga. Nyanyi aja dari hati, gitu kan? Nyanyi dari hati. Maka waktu opa oma merasakan ada kehangatan turun, ada rasa damai, itulah saat dimana Roh Kudus memenuhi kita. Dan berdiamnya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu bukan untuk kesenangan kita. Ya, berdiamnya Roh Kudus dalam hidup kita bukan untuk kesenangan kita atau kebanggaan kita. Oh, saya ini ada Roh Kudusnya di dalam diri saya. Saya bahasa roh lebih kencang dari kamu semua, dari kalian semua. Mungkin kita jadi bangga gitu kan, sambil sambil membanggakan mungkin dia punya karunia tertentu dan lain sebagainya. Tetapi begini, berdiamnya Roh Kudus itu bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk sebuah penugasan. Jadi kenapa Roh Kudus turun dan memenuhi hidup kita? Karena ada tujuannya. Tujuannya adalah memberikan penugasan kepada setiap kita. Makanya kita belajar begini, apa yang Roh Kudus kerjakan setelah itu? Waktu dia mendiami hidup kita, waktu dia memenuhi kehidupan kita, yang Roh Kudus kerjakan yang pertama adalah dia melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu gini, simpelnya. Semula kita nggak bisa sebagai manusia, tapi karena Roh Kudus kita dibuat menjadi mampu dan sanggup serta bisa. Itu namanya diberdayakan oleh Roh Kudus. Semula kita takut, menakut, labil. Seperti ambil contoh siapa namanya Petrus. Ya, cerita Petrus sudah tahu semua, dia menyangkal Yesus. Waktu Yesus ini ditangkap. Tapi waktu Petrus dan teman-temannya ada di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun membaptis mereka dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Maka Petrus yang tadinya penakut menyangkal Yesus ini berubah menjadi Petrus yang berani. Kenapa dia jadi berani? Karena diberdayakan oleh Roh Kudus. Bayangkan, itu perubahannya total kan? Semula dia penakut, imannya labil, menyangkal Yesus, tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya, dia khotbah di Serambi Salomo dengan gagah berani dan dampaknya dahsyat. Sekali khotbah Petrus yang memberi diri dibaptis berapa? 3.000. Ini dahsyat, luar biasa. Jadi Roh Kudus akan mengerjakan pemberdayaan di dalam hidup kita. Jadi dia nggak iseng, ya. Dia bukan tanpa tujuan, turun mendiami tubuh kita dan memenuhi kita senantiasa, tapi dengan tujuan. Tujuannya yang pertama, melakukan pemberdayaan. Yang kedua, yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita, Roh Kudus mentransformasi karakter kita. Merubah karakter kita, memperbaharui karakter kita. Jadi hati-hati ya, opa oma om tante. Bahasa roh itu bukan tanda kedewasaan rohani seseorang. Tetapi seharusnya orang yang sudah berbahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus, kehidupannya akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ada karakter-karakter ilahi di dalam diri kita. Dan karakter kita yang tidak bagus itu mulai dikikis, mulai luntur. Contoh, dulu sebelum dipenuhi Roh Kudus, suka bohong, suka marah, suka dendam, suka jahil, suka nyuri, suka apalagi? Melakukan hal yang tidak kudus. Tapi ketika kita terus dipenuhi Roh Kudus dari waktu ke waktu, maka Roh Kudus itu akan merubah karakter kita, mentransformasi karakter kita. Ukurannya adalah buah-buah roh yang dihasilkan itu. Jadi kalau ada orang dengan bangganya berkata, saya sudah berbahasa roh. Kamu belum berbahasa roh, berarti saya lebih dewasa. Coba dicek dulu orang yang berbahasa roh itu, lahir buah-buah roh apa enggak? Ada buahnya apa enggak? Kalau bahasa rohnya kencang, tapi ininya masih kencang,
Bahasa rohnya kencang tapi tempelengnya masih kencang. Itu dipertanyakan. Karena sekali lagi, Roh Kudus itu mengerjakan di dalam diri kita, yaitu mengubah, mentransformasi karakter kita. Dan tolok ukurnya adalah perubahan karakter itu ketika ada buah-buah roh yang nampak, ada buahnya. Ada buah-buah yang keluar dari hidup kita. Dan itu bisa disaksikan oleh orang. Karena buah itu kan selalu untuk dinikmati. Betul kan? Buah itu diciptakan Tuhan untuk dinikmati. Ya, buah Roh Kudus itu lahir dari persekutuan kita dengan Roh Kudus untuk dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh sesama. Yang ketiga, yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita adalah Roh Kudus sebagai pendorong untuk bergerak menyelesaikan amanat agung. Ya, beberapa waktu yang lalu kan Bu Ana di sini sudah bahas tuh. Saya waktu itu kebagian juga menyampaikan tentang bersaksi bagi Tuhan kalau nggak salah itu ya. Bagaimana tips-tips atau kiat-kiat praktis dalam menginjil. Bahkan kalau tidak salah udah praktek ya Bu ya. Udah praktek itu disebar naik taksi online atau ke pasar atau kemana lah gitu kan. Ketemu orang mulai cerita tentang Yesus. Nah, yang membuat kita berani melangkah untuk melakukannya karena ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita nggak akan didorong untuk menyelesaikan amanat agung. Padahal apa yang menjadi pesan gembala sidang kita Pak Niko, ya, hari-hari ini kita harus ingat bahwa penuntasan atau penyelesaian amanat agung itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Memastikan sampai nanti tahun 2033 setiap orang di muka bumi ini mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Ya. Memastikan setiap orang di muka bumi ini, terutama yang belum kenal Yesus, di tahun 2033 mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara otentik melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Makanya itu menjadi tugas kita untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, tugas kita untuk menginjil, tugas kita untuk memberitakan, dan kita bisa melakukan itu karena kita didorong oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu sebagai pendorong, katakan pendorong. Pendorong untuk kita bergerak menyelesaikan amanat agung. Jadi 3 hal ini paling tidak yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Yang pertama tadi, Roh Kudus melakukan pemberdayaan, memperlengkapi kita, membuat kita mampu dan bisa. Yang kedua, Roh Kudus mentransformasi karakter kita. Ada perubahan karakter orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu sudah pasti. Kalau kita ngaku saya dipenuhi Roh Kudus tapi karakternya nggak berubah, itu dipertanyakan. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai pendorong untuk bergerak menyelesaikan amanat agung. Nah, yang terakhir, ini saya mengutip apa yang ditulis oleh Billy Wilson dalam bukunya. Dikatakan begini, kita bukan pengamat dari pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak boleh jadi pengamat ya. Oh hebat ya, Roh Kudus bekerja luar biasa hari-hari ini. Banyak orang dipakai Roh Kudus. Artinya kita hanya lihat, jadi penonton, jadi pengamat. Kita bukan pengamat dari pekerjaan Roh Kudus, tetapi kita ini berpartner atau bersama-sama dengan Roh Kudus. Untuk apa? Menjangkau yang belum terjangkau. Untuk apa? Menjangkau yang terhilang. Jadi kita nggak boleh hanya nonton. Biar itu bagiannya Ibu Hana dan tim yang menyelesaikan amanat agung. Saya kan cuma jemaat biasa. Saya kan orang biasa. Tapi hari ini kita mengerti. Di tahun PH ini, ada tahun di mana kita menyambut kedatangan Roh Kudus yang membuat kita merasa sangat butuh dan mengingini Roh Kudus. Mari kita rindukan Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita. Ya, Dia sudah berdiam dalam hidup kita ketika kita lahir baru. Tapi kepenuhan itu kita rindukan berkali-kali, terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Karena waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Dia akan melakukan pemberdayaan. Karena waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Dia akan mentransformasi karakter kita, dan Dia akan mendorong kita untuk bergerak menyelesaikan amanat agung.
Jadi kesimpulannya, jangan jadi penonton. Ngomong kanan kirinya, jangan jadi penonton. Ya. Jangan jadi penonton ya. Tetapi kita harus bersama-sama berpartner dengan Roh Kudus untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Untuk menjangkau yang belum terjangkau. Untuk menjangkau mereka yang terhilang. Siapa yang mau melakukan tugas ini? Kita semua. Dan kita nggak bisa tanpa tuntunan Roh Kudus. Kita nggak mampu tanpa Roh Kudus. Makanya saran saya hari ini adalah, mari kita bangun kehidupan yang erat, yang lekat dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Supaya kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat. Itu yang akan memampukan kita terus bergerak untuk menyelesaikan amanat agung. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Sambil kita siapkan hidup kita akan masuk dalam perjamuan kudus juga hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau mengalir di tempat ini, memenuhi kami sekali lagi. Kami rindukan Engkau lebih dari apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu, ku rindu selalu Kau hadir dalam hidup kami, hadir-Mu di hidupku. Amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah ya Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, dengan segenap hati, mengalirlah, oh mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah. Amin. Di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, pulihkan dan pulihkan kami, pulihkan. Mari kita sembah, minta Roh Kudus memenuhi kita sekali lagi, agar Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita, mentransformasi karakter kita, memberdayakan hidup kita.
mendorong kita untuk bergerak menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga kita bukan penonton, kita bukan pengamat, tapi kita bersama Roh Kudus bergerak untuk menyelesaikan amanat agung. Ya rana bala 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 basikara rana bala bala bo. Ya rana basanda ya rana bala 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 bo. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Ya rana bala 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 bala. Biar saat ini Engkau memenuhi opa-oma, om tante, bapak ibu yang ada di tempat ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu lebih lagi. Karena kami tahu kami sangat butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Apalagi kami ada di tahun PH ini ya Tuhan, tahun di mana kami menyambut kedatangan Roh Kudus yang akan membuat kami merasa sangat butuh dan mengingini Roh Kudus. Karena kami tahu ada tugas yang harus kami selesaikan, yaitu amanat agung. Dengan kekuatan kami nggak dapat, kami nggak bisa. Tapi Roh Kudus yang akan mendorong kami, memberdayakan kami, dan mentransformasi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus Kau bekerja dalam kehidupan kami, bahkan di dalam saat teduh kami pribadi di rumah, dalam waktu-waktu khusus yang kami berikan kepada Tuhan secara pribadi, di rumah atau di tempat-tempat lain. Penuhi kami terus, sehingga kami dalam kondisi atau dalam keadaan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Kuduskan kami, layakkan kami untuk terima perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Ketika kami melakukannya, itu menjadi peringatan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur untuk waktu ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Adakah di antara opa-oma yang belum mendapatkan? Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, masih ada? Kalau sudah mendapatkan semua, mari kita lihat hidup kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa, ada kesalahan, kita masih suka menyimpan amarah, kita masih suka menyimpan kebencian, menyimpan dendam atau apapun, minta ampun. Tuhan ampuni, kuduskan, layakkan kami. Supaya perjamuan kudus ini tidak mendatangkan kutuk, tetapi mendatangkan berkat bagi kami. Kuduskan kami Tuhan, ampuni dan layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita bersyukur, kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur.
syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji dan syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Berkat-Mu turun atas oma-oma, om tante yang ada di tempat ini. Berkat-Mu turun buat setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus bergerak. Mampukan kami untuk berubah. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab itu kami butuh Roh Kudus. Kami rindu untuk selalu dipenuhi dan dalam keadaan senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Kami kembalikan segala hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selalu kembali oma opa. Haleluya. Semua diberkati. Oh haleluya. Saya rindu menyapa oma opa. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah umas pada pagi ini. Kalau ada boleh angkat tangannya yang tinggi. Kami rindu mengenal oma opa yang baru pertama kali datang hari ini. Ada? Ada? Luar biasa semuanya oma opa yang setia. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita. Mari persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih buat berkat firman yang begitu luar biasa yang kami terima pada pagi ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan tilik persembahan kami. Kuduskan persembahan kami. Dapati setiap kami membawa persembahan ini. Karena kami mengasihi Tuhan dan kami berikan dengan sukacita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi oma-oma. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Katakan boleh ada satu sobat.
Oke, puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Saya mau lihat tangan-tangan orang yang diberkati. Iya. Tangan-tangan orang yang tadi diberkati, coba semua bangkit berdiri. Saya boleh minta kesediaan Pak Moses untuk juga berdiri. Pak Moses menghadap ke semua jemaat. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. 2, 3. Terima kasih Pak Moses. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan duduk kembali. Kalau tadi mengikuti apa yang disampaikan sama Pak Moses, berarti semuanya harusnya bisa menjawab. Di sini saya akan membawa 3 pertanyaan seperti biasa. Saya boleh minta tolong nanti yang di belakang, maksudnya pengurus humas, boleh lihat siapa yang duluan angkat tangan. Oke. Tahun ini tadi Pak Moses cerita tentang apa? Tahun? Bukan, nanti dulu. Saya kan belum bikin, apakah itu pertanyaannya? Bukan. Ini adalah tahun yaitu 5785. Pertanyaannya ini baru saya bilang ya. Oke, pertanyaannya. Tadi dari angka 5785 ada satu angka, yaitu angka 5. Apa arti angka 5? Ya, yang mana dulu? Yang pakai baju pink. Oke. Ya, harus lengkap ya. Mewakili nafas, terang dan Satu lagi. terang dan penyembahan Allah. Apa? Terang dan penyembahan Allah. Salah. Pewahyuan Allah. Nah, betul. Tadi tanya dulu. Doa syafaat ya. Tuhan, terima kasih buat siang ini. Tuhan sudah berikan kami kesehatan yang baik. Kami boleh menghadiri ibadah umas hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami semuanya boleh beribadah. Siang ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Tuhan taburkan melalui Pak Moses. Biar kami umat di tempat ini boleh terus merasa lebih butuh lagi, lebih rindu lagi akan Engkau Tuhan, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kehidupan kami oma opa Tuhan boleh menjadi kebun anggur di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami aminkan firman ini. Biarlah semuanya yang hadir hari ini Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur untuk Pak Moses yang sudah memberikan firman-Mu, menaburkan benih firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati pelayanannya di Malang Tuhan, juga berkati istrinya Ibu Nancy dan kedua anaknya Tuhan, berkati pakai Pak Moses lebih lagi dalam pelayanannya, juga berkati semua yang diperbuatnya Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk Ibu Hana Raharja Tuhan di tempat ini selaku umas, ketua umas Tuhan di tempat ini, Kau berkati pelayanannya, Kau pakai lebih dahsyat, Kau pakai juga suami dan anak-anaknya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah apa yang Ibu Hana perbuat Tuhan boleh melebarkan dan boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami dukung dalam doa juga Tuhan untuk Gembala kami Paniko Nyoto Raharjo beserta semua wakil gembala, untuk Karayon kami Pak Kiki, juga semua wakil gembala di tempat ini Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk membawa kami domba-dombanya lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota kami Jakarta Tuhan. Terima kasih buat semua yang baik Tuhan Kau sediakan buat kami. Semua proses transisi pemerintahan boleh berjalan dengan baik, dan kami turut berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga Gibran. Kau pakai mereka berdua Tuhan menjadi alat-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak baik, dari musibah yang tidak baik Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk MPR, DPR, TNI, Polri, seluruh jajaran pemerintahan daerah dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berikan rasa takut dan gentar akan Kau, supaya bangsa kami terus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau pulang, kami serahkan perjalanan kami pulang ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau menyertai kami.
apapun yang kami gunakan, alat kendaraan yang kami gunakan, Engkau tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus, dan tibakan kami di rumah selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan minggu depan kami boleh kembali berfellowship Tuhan bersama kelompok masing-masing di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan sekiranya sekarang kami mau menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Nya. Mari Opa-Oma yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin.